Shalom alaihim. Bapak Yahweh memberkati. Malam hari ini saya akan membahas tema yaitu tahun pertobatan, tahun pemulihan, tahun penuaian rohani melalui iman. Melalui iman, sudah perhatikan kalimat terakhir, melalui iman. Nah, kita apa yang akan perlu kita lakukan pada saat kita masuk ke tahun pertobatan sesuai dengan tema yang sudah panitia berikan kepada saya. Karena istilah tahun pertobatan itu bukan cuma nama saja, tetapi banyak kali orang yang selalu berpikir tentang nama, padahal pertobatan itu menyangkut karakter penyembah Bapa Yahweh. Kalau karakternya jelek, bisakah itu disebut pertobatan, saudara? Bisa? Tidak bisa. Yang namanya pertobatan itu adalah memanggil Tuhannya benar, karakternya juga benar. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang tanya kepada saya tentang kenapa karakter seseorang itu bisa mirip orang tuanya. Dikatakan ada yang berkata like father, like son. Nah ini saudara, like father, like son. Ternyata genetik ini akan menurun ke janin. Dari karakter ibu menurun kepada anaknya. Kenapa anak-anak Lot jadi musuhnya Israel? Padahal Lot itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan melalui malaikatnya Bapa Yahweh itu kirim untuk menyeret Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi rupa-rupanya karakter itu diturunkan bukan dari Lotnya, tetapi dari anak-anaknya. Coba kita akan perhatikan saudara, karena saya ditanyai beberapa orang kenapa karakter orang tua kok bisa langsung menurun kepada anak. Kalau gen itu pasti, tapi kalau karakter kenapa seperti itu saudara? Sekarang kita baca, mari kita baca bersama-sama saudara ya. Ini di dalam kitab Bereshit pasal 19 ayat 30 sampai 32. Ya, ayo kita baca bersama-sama supaya kompak. 1, 2, 3. Dan keluarlah Lot dari Zoar, dan dia menetap di pegunungan, dan kedua anak perempuan bersamanya, sebab ia khawatir tinggal di Zoar. Ayah kita sudah tua dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya, supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak untuk kita merenung, saudara. Saya memberikan jawaban seperti ini. Saya berharap ibu-ibu yang sedang hamil atau saudara yang sedang punya pacar, kita perlu memperhatikan saudara, karena salah-salah kita tidak hati-hati, karakter anak kita
nyangkut kepada hal yang tidak benar. Sekarang saudara perhatikan, Lot itu berada di daerah Sodom dan Gomora, dan malaikat Tuhan bilang, ayo keluar supaya kamu tidak mati. Lalu Lot keluar, saudara, dan pada waktu keluar itu istrinya dia menoleh ke belakang, dan waktu menoleh ke belakang dia jadi tiang garam. Lot tidak boleh menoleh ke belakang, dia lari terus bersama dengan kedua anaknya perempuan, dan dikatakan dalam kitab suci menetap di pegunungan. Sekarang kita renungkan di dalam ayat ini, saudara, ayat 32 dikatakan, marilah kita beri minum anggur kepada ayah kita. Pernah nggak saudara mikir, anak-anak Lot itu dapat anggur dari mana? Sedangkan tidak ada toko anggur di situ, dan bahkan kondisi keadaannya itu di pegunungan. Pernahkah kita berpikir dari mana anaknya Lot ini mendapatkan anggur? Saya yakin saudara, pasti pada waktu keluar anak-anak Lot ini dia membawa anggur. Kan ceritanya mereka sedang pesta pora, saudara. Keadaan kota Sodom dan Gomora itu kota yang terikat oleh seksual. Laki-laki bahkan bisa hubungan dengan laki-laki. Pokoknya dia lari. Dan saya yakin bahwa kedua anak Lot ini pasti lari sambil membawa anggur. Siapa tahu nanti di sana buat anget-anget, kan alasannya gitu, saudara. Tetapi rupa-rupanya ada trik licik dari anak-anaknya, karena dia merasa tidak ada lelaki yang bisa menyetubui dia, yang bisa menyalurkan anaknya. Maka anak-anak itu berkata, ayo papa kita kasih minum anggur supaya mabok, dia meniduri kita. Nah, kira-kira saudara berpikir enggak, ini kan lebih bejat dari binatang, saudara. Mosok anaknya perempuan menginginkan supaya ayahnya meniduri dia. Ini kan sudah moralnya enggak jelas, saudara. Nah, coba saudara perhatikan, moral yang tidak jelas ini membuat kedua anak Lot itu akhirnya menjadi mengandung. Baru saja dikeluarkan dari kota Sodom Gomora, itu kan berarti keluar dari dosa. Tetapi pada waktu dia ada di pegunungan, dia sudah membuat dosa. Dan akhirnya akibat dari persetubuhan antara ayah dan anak, akhirnya kedua anak-anak Lot mengandung, saudara. Kalau kita lihat, ini berarti mengandung dari gen yang sama, sekaligus menurunkan karakter yang sama. Kita akan lihat nanti. Nah, coba kita baca sama-sama, saudara. Bereshit 19 ayat 35 sampai 38. 1, 2, 3. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Moab sampai hari ini. Yang bungsu juga melahirkan anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ben Ami
Dialah leluhur Bani Amon sampai hari ini. Saudara perhatikan, dua anak perempuan ini akhirnya terkabul. Tapi sayang sekali genetikanya itu genetika yang tidak baik. Kita sedang berbicara masalah pertobatan, saudara. Pada waktu Lot dikeluarkan oleh malaikat-malaikat itu, dipaksa keluar, itu supaya diselamatkan. Kamu bertobat, kalau enggak tak paksa keluar. Sudah dipaksa keluar. Tapi ternyata malah bikin dosa lagi, saudara. Akhirnya kedua anak Lot itu mengandung. Sekarang saudara perhatikan. Nah, 3 ayat ini kita baca. Yang paling atas, 1, 2, 3. Dan Israel tinggal di Sitim, dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab. Titik. Perhatikan kata anak perempuan Moab. Keturunan Lot itu mentalitasnya rusak. Makanya sekaligus saya memberitahu kepada yang masih pacaran atau yang sedang hamil, yang belum melahirkan, hati-hati saudara. Jaga kehamilan saudara dengan baik. Jangan sampai saudara itu melakukan sifat-sifat yang negatif. Sifat yang negatif itu apa? Tidak suka dengan orang, itu juga sifat yang negatif. Biasanya orang kalau seperti itu ada yang kasih komentar, oh itu hawane anake sing dalam kandungan. Itu tidak betul, saudara. Itu karakter orang tuanya. Nah, karakter yang buruk ini akan melahirkan generasi yang buruk juga. Ya, saudara perhatikan perempuan Moab. Sekarang yang kedua, yang di tengah, ayo kita baca di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 11 ayat 4. Kalau yang atas itu kitab Bemidbar atau kitab Bilangan. Sekarang kita baca kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 1, 2, 3. Dan terjadilah setelah beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ternyata keturunan Lot yang tidak baik itu jadi musuhnya Israel, saudara. Karakter yang tidak baik akan mengalirkan benih keturunan yang tidak baik juga. Maka saya menganjurkan, ya sekaligus ini menjadi jawaban terhadap pertanyaan. Saya katakan, kalau mengandung, bikinlah damai, ya seperti orang-orang Israel pada umumnya. Dia bikin suasana itu damai, tidak boleh marah, baik marah kepada suami, baik marah kepada pembantu, baik marah kepada orang lain, itu tidak boleh, saudara. Karena itu akan mendatangkan energi negatif dan dia akan menstimulasi bayi yang ada di dalam kandungan. Sehingga bayi yang tidak tahu apa-apa, karakternya langsung menurun kepada dia. Ternyata keturunan Lot itu bukannya baik, bukannya orang yang bertobat, tetapi malah jadi musuhnya Israel. Kalau musuhnya Israel, otomatis dia musuh Tuhan, otomatis dia anti Tuhan.
anti kepada bangsa Israel, kepada Tuhannya orang Israel, yaitu Yahweh. Dua bangsa ini menurunkan karakter buruk dari ibunya yang berkelakuan bejat dan menjadi musuh Israel. Saudara bisa bayangkan, Lot pasti menghendaki keturunannya menjadi anak baik, tetapi akibat perbuatan anaknya yang sampai melakukan persetubuhan dengan bapaknya, maka dia jadi melahirkan keturunan yang buruk, bahkan sangat buruk sekali. Nah, coba kita bikin eksperimen, saudara, agar supaya anak-anak kita tidak ikut arus dunia. Saya dulu bikin eksperimen, ya. Saya bilang, coba kalau saudara melahirkan bayi, jangan sekali-kali divaksin, jangan. Wah, nanti sakit-sakitan Pak. Tidak. Yang divaksin itu dibohongi, saya katakan. Dan banyak sekali pembodohan-pembodohan publik yang hanya karena institusi yang ngomong dipercaya. Saya ingin betul-betul saudara mengikuti pola firman Tuhan. 666 tidak boleh dimasukkan kepada tubuh manusia. Vaksin itu bahasa Inggrisnya vaccination, itu jumlahnya 666, saudara, dan itu ada nanobotnya. Pernah ada orang yang menentang saya dengan berkata, Pak Lukas tuh nggak sekolah kan, goblok, keminter katanya. Sing keminter tuh kamu apa saya? Saya mengerti isi kitab suci. Kamu mengikuti bukan kitab suci tapi institusi duniawi. Ya sudah, kalau yang sudah kebacut ya sudah, tinggal berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Tapi kalau belum, apalagi yang sedang hamil nih, saya kasih tahu saudara, ya, yang ada di rumah masing-masing juga, jangan mau vaksin. Apapun resikonya, anak itu anak kita, dan jangan takut. Orang yang tidak divaksin akan lebih sehat dari yang divaksin. Saudara percaya nggak? Saya ambil contoh anaknya Obed. Wah, lincah sekali. Dia tidak vaksin-vaksinan, ya. Begitu juga dengan karakter, saudara. Supaya kita tidak menurunkan karakter yang buruk, sebaiknya ibu-ibu, ya, seperti kalau orang sedang hamil kan ada yang KDRT, ada yang marah-marahan, itu tidak betul, saudara. Bahaya sekali untuk karakter anaknya. Dia seperti ini menjadi musuh Israel, menurunkan karakter yang jahat. Dan tentu saja kalau kitab suci mengatakan musuhnya Israel itu pasti selamat atau tidak? Tidak, pasti tidak selamat, saudara. Saya akan tunjukkan bukti karakter yang baik akan terus menurun menjadi umat Tuhan dengan karakter yang baik. Ternyata sebuah bangsa yang hebat dimulai saat dikandung ibunya. Nah, ini saya pakai pola Ibrani, ya saudara. Sudah bisa ditebak apakah dia menjadi orang baik atau orang jahat. Kita sekarang bikin perbandingan, saudara, antara Jonathan Edward
yang lahir pada tahun 1703 di Windsor Timur, ya, Connecticut. Dia hidup pada masa yang sama dengan Max Juk. Kita bandingkan kedua orang ini, saudara. Ia mengasihi Tuhan segenap hati, dengan segenap hati. Dia takut akan Tuhan, hidup penuh kasih. Karakter yang baik akan menyelamatkan generasi berikutnya. Jonathan Edwards ini adalah seorang penginjil. Dia sangat baik sekali. Dia melayani banyak orang. Dan coba lihat keturunan orang ini, kita bandingkan dengan keturunan Max Juk. Saudara lihat itu ada 2008, itu bukan tahun ya, tapi itu adalah nomor tahanan, saudara. Ayo kita bandingkan. Nah, setelah diselidiki mempunyai 1000 lebih keturunan, ya, ini Jonathan Edwards, saudara. Sekarang kita akan bandingkan. Ternyata keturunannya itu 13 orang bisa menjadi rektor. 65 orang menjadi profesor. Ini diselidiki, saudara. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat dan anggota DPR. 30 orang menjadi hakim. Ini keturunannya jadi orang-orang hebat semua, saudara. 1000 orang jadi pengacara. 100 orang menjadi pengacara, ya, dan 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal dan penulis buku terlaris. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat, termasuk jadi gubernur. Ingat, ini bukan di Indonesia loh, saudara, tapi di Amerika. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang jadi dokter. 135 orang menjadi editor. 1 orang menjadi penerbit. Jadi ini ada seseorang yang menyelidiki, ya, menyelidiki keturunannya Jonathan Edwards itu macam kayak apa, dan kita bandingkan dengan Max Juk itu kayak apa, saudara. 1000 orang lebih menjadi 100 orang lebih menjadi misionaris. Jadi nurun kepada kakeknya, ya, keturunan yang di atasnya itu, saudara. 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. 1 orang menjadi istri presiden Amerika. 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Sekarang coba kita bandingkan Max Juk mempunyai 540 keturunan. Sekarang kita bandingkan 2 orang ini. Kalau Max Juk itu adalah orang kafir, hidupnya tidak ada kasih, ya, dia gampang memusuhi orang, gampang emosi, gampang marah-marah. Nah, ini ternyata menurun kepada anaknya, seperti
Lot kan begitu saudara keturunannya. Bagaimana kita bisa sebut mereka itu bertobat? Nggak bisa. Maksud mempunyai 540 keturunan. Kira-kira banyak mana keturunannya saudara? Jonathan Edward atau Maksud? Jonathan Edward, ya. 301 mati sebagai pengemis. Bayangkan saudara, kalau mati sebagai pengemis itu berarti dia tidak punya uang. Kemudian 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang dilakukan dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. Berarti itu kejahatannya bukan kejahatan ringan, tetapi kejahatan berat. 7 diantaranya adalah pembunuh. Mengerikan sekali saudara. 100 orang lebih adalah pemabuk. Generasi yang tidak menyukakan hati Tuhan, pasti keturunannya Maksud ini masuk neraka semua. Tidak ada yang benar saudara. Hidupnya kacau. Ini hasil penyelidikan diurut, itu ternyata hasilnya sangat berbeda, nyimpang jauh. Begitu juga dengan kita. Ayo kita menurunkan keturunan ilahi seperti bangsa Israel yang menurunkan keturunan ilahi. Pernah nggak saudara baca kitab suci yang mengatakan kalau orang tidak makan kosher dibinasakan? Seolah-olah Tuhan itu kok keras banget ya, karena Tuhan itu tidak menghendaki keturunan Israel itu menjadi bangsa yang bodoh. Coba saudara perhatikan bangsa Israel, orangnya pinter-pinter, minimal menguasai 2 bahasa. Nah kalau kita menguasai bahasa apa saudara? Bahasa Indonesia rotok, paling-paling bahasa Jawa itu pun ngoko, ya. Tapi orang Israel itu paling tidak dia menguasai 2 bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Israel. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, saudara tidak takut kesasar. Saudara bisa ngomong sama dia dengan bahasa Inggris. Nggak perlu kita sulit-sulit saudara. Kita lanjut saudara. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik, dan keturunan ini merugikan negara 1,25 juta atau sebesar 15 miliar rupiah pada abad 19. Keluarga Cuk telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $1,5 juta untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, namun malah merugikan. Keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk diajar, disiplin, dan pada akhirnya mereka akan dilepas untuk dipersatukan dengan pasangannya. Dari sini kita melihat betapa pentingnya membangun keluarga atau sebuah keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Mumpung belum terlambat saudara. Saudara yang punya anak kecil,
yang punya bayi atau sedang mengandung, ayo kita program supaya anak kita menjadi seorang anak seperti keturunan Israel, yaitu menjadi keturunan yang baik, saudara. Kesadaran akan dosa, pertobatan itu adalah kesadaran. Tanpa sadar tidak mungkin berubah. Misal yang sering terjadi yaitu membenci orang lain, itu salah, itu tidak pernah diajar, saudara. Nggak pernah diajarkan di sekolah. Bahkan anak kecil pun diajari untuk membalas. Coba kita renungkan, apakah Tuhan akan membawa ke Syamayim dua orang yang saling membenci? Kira-kira pernah nggak saudara mikir, misalnya Andre bertengkar dengan Yanto misalnya, di sini bertengkar terus, masa Tuhan mau angkat mereka berdua masuk Syamayim? Ya tidak, saudara. Kalau dibawa ke Syamayim, karakternya akan muncul lagi nanti. Oleh karena itu kita belajar dari mulai sekarang ini memiliki karakter yang baik. Ambil keputusan mutlak dan memperbaharui komitmen awal lagi. Ini ada tulisan biblical repentance, pertobatan kitab suci, ya. Pertobatan secara kitab suci itu ekstrim, saudara. Ekstrim itu artinya tadinya jalannya ke sana, dia balik ke sini. Itu ekstrim. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita kan sering dengar kalau katanya tanggal 23 September Yesua akan datang, tapi Yesua belum datang. Jadikan ini kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Amin. Jangan kita putus asa, saudara. Tapi jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Coba saudara perhatikan gambar ini. Anak kecil ini, saudara, ini adalah anak Palestina dan anak Israel. Apakah mereka saling memusuhi? Tidak. Saya beritahu saudara bahwa Palestina dan Israel itu sebetulnya tidak bermusuhan. Yang bermusuhan itu Hamas. Hamas itu teroris. Ya, Hamas itu teroris. Saya tidak bicara tentang politik, tetapi saya akan membandingkan antara anak Palestina dengan anak Israel. Suruh mereka berkelahi, mereka tidak mau. Berkelahi itu pasti ada alasannya. Itu membuktikan apa? Jiwa mereka masih murni. Jiwa mereka tidak bermusuhan. Lah kalau di dunia ini kok banyak orang yang bermusuhan. Coba saudara perhatikan. Suka ada orang yang memusuhi orang lain tetapi tanpa alasan. Pokoknya aku rasa seneng karo wong iki. Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Wes pokoknya aku rasa seneng karo wong iki, akan terus terbawa, dan itu berbahaya sekali, saudara. Saya ingin agar supaya kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan perintahkan. Sakai tidak mungkin disebut bertobat jika hidupnya tidak menunjukkan perubahan. Sakai itu setiap datang mesti ngereti, saudara, minta uang. Bahkan
bangsanya sendiri diperes. Sakai itu orang Israel, orang Yahudi. Karena dia sebagai, ya kalau sekarang itu mungkin namanya dirjen pajak. Dia pengen tahu Yesua itu seperti apa. Dan anehnya murid-murid Yesua yang seharusnya membuka jalan bagi dia untuk menuju ke pertobatan, itu malah dihambat. Hambatannya di mana? Tidak boleh untuk mendekat. Jangan mendekat. Sehingga Sakai mengambil sikap untuk naik pohon. Dan waktu naik pohon, dia melihat ke bawah. Aku pasti bisa melihat Yesua. Ingat saudara, Yesua itu tidak saling kenal dengan Sakai. Sakai tidak pernah kenal Yesua, Yesua juga tidak pernah kenal Sakai. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Yesua lewat, dia sengaja berhenti di bawahnya Sakai. Kemudian dia bilang, "Hei Sakai," nama itunya disebut Sakeus, itu aslinya Sakai. "Kamu turun, aku akan menumpang di rumahmu." Dan pada saat dia, "Aku ingin menumpang di rumahmu," Sakai melorot saudara. Padahal untuk naik ke atas pohon itu harus mematahkan gengsi. Coba saudara pikir, ada dirjen pajak naik pohon, pasti akan diketawain orang saudara. Misalnya saya dirjen pajak, saya pikir, wah naik kondangan apa enggak diketawain. Wong dirjen pajak kok naik pohon. Itu baru tantangan pertama. Tantangan kedua, pohon ara itu juga ada semutnya. Saudara bayangkan itu bagaimana itu naik pohon di situ. Tapi dia abaikan semua rintangan-rintangannya. Pokoknya hatinya ingin diisi oleh Yesua. Dan waktu Yesua itu menyuruh turun, dia langsung turun. Dan waktu dia turun, dia katakan, "Setengah dari yang aku peras, aku kembalikan." 3 kali lipat kalau nggak salah. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Berarti kalau orang itu dipalak dia 1 juta misalnya, dia kembalikan 4 kali lipat, berarti 4 juta dikembalikan. Saudara bisa bayangkan apa jadinya ketika ajudan Sakai datang ke rumah orang Yahudi. Pasti dia ketakutan, aduh ini aku mau diperes lagi nih. Dan ajudannya bilang, "Jangan khawatir, ya, Sakai sudah ketemu Yesua. Dia ingin mengembalikan apa yang pernah diperas oleh dia." Kalau dia seperti itu, berarti dia jujur, dia mengakui kesalahannya. Kalau saudara lihat carut-marut yang ada di Indonesia, di DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, kalau bisa jangan dirampas dong. Saya sudah kesel-kesel korupsi kok dirampas, eman-eman. Ini kan lucu saudara. Seharusnya terang-terangan loh, perampasan aset itu diteriakkan oleh rakyat, ya sudah tinggal dilaksanakan saja toh. Lah kok di mendat mentul, ada apa ini? Kalau DPR-nya itu bersih, dia mengatakan
rakyat mengatakan perampasan aset akan disahkan. Nah, mereka yang duduk itu kan wakili rakyat. Wakili rakyat tidak mewakili rakyat. Peristiwa di Indonesia itu persis sama seperti di Nepal, saudara. Nepal itu luar biasa bergejolak karena rakyat disakiti oleh wakil-wakilnya sendiri. Pesta pora, ramai dengan kekayaannya, sehingga rakyat jadi ngamuk, sampai perdana menterinya, istrinya mati dibakar. Sampai sedemikian rupa, saudara. Karena kondisinya seperti di Indonesia. Ayo kita rampas koruptor itu, asetnya kita rampas. Ojo dirampas, aku kesel-kesel korupsi. Saya sudah capek korupsi kok. Jangan dirampas, nanti saya miskin. Kan gitu, ya kira-kira begitu, saudara. Ini mengerikan sekali. Terus yang berikutnya, pengakuan dosa, yaitu mengakui segala kesalahan kita dengan tulus secara pribadi kepada Tuhan. Ini saya lupa mencatat ayatnya. Kita baca Matius pasal 6 ayat 6. Inilah pertobatan yang sebenarnya, saudara. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Di sini ada gambar anak yang sedang mengaku dosa kepada pastornya. Ini jelas tidak kitab suci, saudara, tidak alkitabiah. Orang bilang, karena harusnya masuk kamar, kunci pintu dan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dengan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan itu mengampuni segala dosa kita. Kita bisa mengatakan apa saja. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya apa, saudara? Yom Kippur. Persiapkan hati saudara untuk mencatat daftar dosa dan dibakar secara bersama-sama. Kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya itu adalah mengandung spirit, mengandung kekuatan. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu tahun penuaian rohani. Ini juga sangat penting. Artinya tahun di mana kerohanian kita tidak lagi bergantung perhatian orang. Kalau diperhatikan baru ibadah. Saya, saudara, sejak saya terima Yesua, walaupun masih nama lama, saya tidak butuh dibesuk orang. Saya selalu datang. Karena itu bukan kebutuhan orang, kebutuhan saya sendiri. Keselamatan saya sendiri. Bukan berarti saya ngomong begini, kemudian tidak perlu ada tim besuk. Tidak juga. Tim besuk tetap jalan untuk mendoakan orang yang sakit. Tapi ada orang yang tertentu yang mengatakan ini, kayak gereja newe tidak pernah membesuk saya kok. Nah, ini artinya dia membutuhkan. Ada lagi yang mengatakan saya kekehilat,
Kehilat bisa kasih apa sama saya? Loh, firman Tuhan mengajarkan kita datang ke Kehilat itu kita akan memberi untuk Tuhan, memberi pujian, memberi sanjungan kepadanya, ya. Kita harus bisa untuk mengambil sikap seperti orang ini, saudara, mengambil perkataan yaitu tidak perlu atau tidak bergantung perhatian orang. Tuhan itu senang kalau dipuji, Tuhan itu senang kalau disembah. Amin. Sekarang coba kita pakai logika, saudara, berkenaan dengan kemarin, ya, kemarin itu kan tahun PH, saya membahas, saudara. Ada salah satu pembahasan saya mengatakan kita harus menyanyi nyanyian baru, ya. Sekarang coba saya mau tanya kepada saudara, jujur, jawab dengan jujur, saudara, ya, jawab dengan jujur. Saudara mengasihi Bapak Yahweh enggak? Mengasihi. Jujur ya, saudara. Saudara mengasihi Bapak Yahweh? Mengasihi. Jemaat di sini ada yang ngarang lagu enggak? Atau koho ya, yang ngarang ya, yang Yahweh ajaib, ya, nama lagunya Yahweh ajaib, ya. Apa? Yahweh hebat. Betul Yahweh hebat? Betul Yahweh ajaib? Betul Yahweh maha kuasa? Betul Yahweh maha kudus? Saudara sudah membetulkan. Tapi saya penyembah ilah lain, lalu lagu itu tak ambil, tak pakai untuk menyembah ilah lain. Kira-kira saudara keberatan atau tidak? Jawab sendiri, keberatan atau tidak? Ayo, ini loh. Kalau kita mengasihi Bapak Yahweh, Yahweh dahsyat, tapi sekarang diganti si A dahsyat, saudara keberatan enggak? Ya keberatan, saudara. Nah itu artinya kenapa saya bilang nyanyikanlah nyanyian yang baru, saudara. Saudara keberatan kok. Saya sebetulnya sedang akan mau bicara tuh lama, ya, tapi waktunya tidak tepat. Mungkin kali ini waktunya tepat untuk saya mulai berbicara. Kita belajar menyanyi dengan nyanyian baru. Wah, lagunya nggak enak, ya karena belum terbiasa. Kalau saudara memang mengkritik lagunya tidak enak, karangke. Saudara ngarang sendiri biar menjadi album kita. Ingat loh saudara, seluruh dunia itu melihat kita loh. Kita itu jemaat awal yang memanggil nama Bapak Yahweh. Walaupun ada yang tahun sebelumnya juga sudah, tapi mereka kan tidak berani. Yang mulai memanggil nama Yahweh secara institusi gereja itu kita. Makanya kemarin saya berkata, yang ngomong bukan saya loh, kitab suci yang ngomong, nyanyikanlah nyanyian baru. Lah coba kita pikir, yang kita nyanyikan itu nyanyian baru bukan? Jangan ngomong, oh itu hati yang baru pak, teksnya itu nyanyian baru kok. Jelas kan di situ. Kalau hati yang baru harus senantiasa. Tadi saudara sudah jawab sendiri loh. Kalau kita punya lagu untuk mengagungkan Bapa Yahweh yang suci dan mulia, maha kudus, kemudian gereja lain ngambil apa? Lagu kita, lalu dipakai mereka, pakai nama sesembahan mereka.
kita keberatan apa enggak? Itu loh. Lah kita saja keberatan, apalagi Bapak Yahweh. Pasti keberatan, saudara. Kita balik saja. Kita balik. Jangan kita selalu, oh nggak apa-apa, orangnya juga nggak apa-apa kok. Ya betul nggak apa-apa, tapi itu dipakai untuk siapa? Dipakai untuk menyembah siapa? Ya, kita belajarlah. Jangan pokoknya nggak bisa begitu, saudara. Lawang tadi saya tanya berulang kali itu, saudara keberatan kok. Apalagi Bapak Yahweh keberatan sekali. Bapak Yahweh itu kan maha kudus. Bapak Yahweh itu kan maha kuasa. Kalau jemaat kita ya yang mengarang lagu itu dipakai untuk mengagungkan Bapak Yahweh, loh sekarang dipakai untuk nyembah suku Quraisy, apa sesembahnya suku Quraisy, saudara juga enggak, oh itu lagunya aku ya, nggak bisa seperti itu ya. Coba kita belajar, saudara, kita pakai logika saja ya. Lanjut. Nah, saudara, kita akan baca Yohanan 4 ayat 35 sampai 38. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kamu berkata bahwa masih ada 4 bulan lagi? Lihatlah, aku berkata kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang itu, karena mereka telah menguning, siap untuk penuaian. Dan orang menuai, dia menerima upah, dan dia mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal. Sehingga baik yang menabur maupun yang menuai, dia akan bersukacita bersama-sama. Sebab dalam hal ini, perkataan itu benar, bahwa yang menabur itu berbeda, yang menuai pun berbeda. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak bersusah payah. Orang lain yang bersusah payah, dan kamu mendapatkan bagian yang berkenan dengan jerih lelah mereka. Saudara tidak menginjil, tapi ada orang yang menginjil dan dia terima. Sekarang saatnya saudara bagikan ya, keselamatan itu saatnya saudara tuai. Saya beritahu saudara, dalam pembicaraan ya, kalau kita bicara dengan orang, saya punya trik, mungkin saudara bisa bisa nyontoh. Saya punya trik begini, saudara. Ini saya baca dulu ya. Dari pembicaraan kita bisa tahu orang ini apakah merupakan jenis gandum yang siap dituai, belum siap dituai, atau tidak siap dituai. Dalam pembicaraan sehari-hari dengan orang, saudara, saya punya trik. Triknya saya sedikit serempetkan ke rohani. Kalau diserempetkan ke rohani ternyata dia tidak merespon, itu berarti ibarat gandum yang belum siap dituai. Misalnya Sita ngomong, ya karena saya itu sudah menyembah Bapak Yahweh. Harusnya kan dia tanya, Yahweh itu siapa? Harusnya kan dia tanya, kenapa dipanggil Bapak Yahweh? Tapi kalau tidak ada reaksi, pasif, hanya dengerin saja, amin, amin gitu saja, itu artinya gandum yang belum siap dituai. Nah, kalau gandum yang tidak siap dituai, itu mendebat. Setiap kali kita ngomong, diajak debat. Setiap kali ngomong, diajak debat. Jangan diteruskan, saudara. Karena kalau diteruskan akan
tengkar. Ngerti nggak saudara? Jadi sedikit saja coba pancing sedikit. Saya punya trik, ya. Syukur kalau orangnya mau dengerin, saya terus nginjil, sak geleme dhewe nginjilnya saudara. Tapi kalau dia pasif, artinya gandum itu belum siap dituai. Kalau dipaksakan tidak bisa. Tapi kalau dia tanya, nah itu dia. Itu artinya gandum yang siap dituai. Sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi kita harus bisa membedakan tiga macam orang. Kalau gandum siap dituai, kejar terus saudara. Kamu mau cari keselamatan, sumbernya dari kitab suci apa dari banyak orang? Sumbernya dari inskripsi atau dari kitab suci? Dari sinode atau tata gereja? Gitu. Itu artinya orang yang siap dituai. Dan orang yang tidak siap dituai, mungkin saudara berkata, wah nek ngono ya sia-sia tok. Tidak sia-sia. Tidak pernah firman Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu selalu membawa keberuntungan, saudara. Injili saja. Akan tiba saatnya nanti, entah dia kena masalah, entah dia mengalami problem atau kena malapetaka, dia baru akan ingat, oh Pak Lukas pernah ngomong begitu dulu. Langsung siap dituai, ya. Tapi yang terpenting kita tidak boleh memaksakan. Kitab suci mengatakan beritakanlah Injil. Hanya kita disuruh memberitakan. Perkara terima atau tidak itu bukan urusan kita. Bayangkan bahwa manusia itu seperti gandum ini saudara. Dia sudah menguning, siap untuk dituai. Saudara tahu nggak, negara-negara yang kantong-kantong agama lain banyak bertobat. Cuma sayangnya, sayang sekali mereka masih memanggil nama lama. Sangat disayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Rupa-rupanya pendetanya takut, saudara. Nggak berani memberitakan secara benar. Kalau saya setiap penginjil, saya selalu tidak mau kerja 2 kali. Walaupun ada orang yang punya metode, saya tak pakai nama lama, nanti gampang nerangke. Itu kerja 2 kali. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan saya itu bernama Yahweh, dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Begitu juga Ruach HaKodes atau Roh Kudus, itu adalah rohnya Yahweh yang diturunkan untuk memberikan bimbingan dan pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu pada saat ini saya sudah sampaikan kepada saudara tentang tema kemarin, ya, Yom Teruah. Ini temanya sebetulnya ini saudara. Tapi kalau saya terangkan kemarin pasti kepanjangan. Jadi saya bagi 2. Kebetulan kemarin saya hanya membahas tahun P. Wow, hanya itu. Itu pun waktunya sudah tepat, ya. Jadi saya berharap saudara sekalian bisa memahami akan hal ini. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Malam hari ini selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Kami sudah memahami. Inilah tahun pertobatan kami. Inilah tahun pemulihan kami.
apapun akan dibolehkan oleh Engkau. Dan ini pula tahun-tahun yang indah yang akan membuat kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu dan mempersiapkan diri bagi kehadiran Tuhan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka merayakan perayaan Yom Teruah, akan dilaksanakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 pagi di Kehilat. Hari Raya Yom Kippur atau Pendamaian dilaksanakan pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Pemulihan dan Pertobatan. Jemaat di Kehilat dimohon untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dan dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun diadakan pada hari Senin 6 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan. Perayaan Semini Atseret diadakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Hostana Rabbah, Keselamatan Agung. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Torah Yahweh, Pelita bagi orang percaya. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya, saudara. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruk atau Pair Ufaruk atau Pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri faemteka syekar ala peka wa estorotsonika, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata berseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruch ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.